Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat tani. Ketemu lagi dengan channel saya, sahabat. Channel Mulyanto SPP SPMA. Kali ini kita mereview, sahabat. Mereview untuk tanaman padi kita, sahabat. Tanaman padi kita ini berumur 18 hari, sahabat. 18 hari. Rencana nanti siang kita laksanakan untuk pemupukan, sahabat. Melaksanakan untuk pemupukan yang kedua kalinya, sahabat. Sangat baik sekali untuk perkembangannya. Ini varietas Inpari 32, sahabat. Inpari 32. Kita melaksanakan pemupukan yang pertama berumur 3 hari, sahabat. Berumur 3 hari. Kita aplikasikan dengan Satrus dan Furadan, sahabat. Ponska, Urea, dan kita aplikasikan dengan pestisida dan herbisida tabur. Ini hasil dari pengaplikasian Satrus dan Furadan, sahabat. Untuk Furadan mencegah adanya penyerangan orong-orong di tanaman kita, sahabat. Ini perkembangan sangat baik sekali. Di bawah pematang atau pinggir pematang wadran ini tidak ada yang dimakan oleh orong-orong. Karena kita melaksanakan penaburan Furadan, kita aplikasikan dengan pupuk Ponska dan Urea. Hasilnya sangat baik sekali, maksimal, sahabat. Dan Satrus yaitu herbisida tabur, kita aplikasikan juga dengan pupuk tersebut. Hasilnya sangat baik sekali. Ini perkembangannya, sahabat. Kita bukannya promosi, ini ada hasil, betul-betul hasil dari Satrus dan Furadan tersebut, sahabat. Pada saat umur 3 hari kita mengaplikasikan tersebut untuk pencegahan hama orong-orong dan untuk Satrus yaitu untuk mencegah adanya biji gulma yang tumbuh. Bersih dari gulma pada saat umur 18 hari ini, sahabat. Makanya untuk rekan-rekan sahabat tani, apabila melaksanakan pemupukan, kita laksanakan berumur 3 hari, sahabat. Karena umur 3 hari tersebut, untuk biji gulma, ini apabila tidak kita aplikasikan dengan Satrus, akan tumbuh dengan pesatnya, sahabat. Apabila kita melaksanakan berumur 7 hari untuk padi ini. Jadi, umur 7 hari untuk biji gulma akan tumbuh, sahabat. Makanya, kita aplikasikan langsung untuk Satrus tersebut atau herbisida tabur. Apabila menunggu 1 minggu, untuk gulma akan tumbuh seperti ini. Banyak sekali yang mengaplikasikan 1 minggu dulu, baru dilaksanakan untuk pencegahan gulma seperti ini. Ini padahal berumur 18 hari. Ini kurang lebih berumur 23 hari, sahabat. Perkembangannya sangat pesat seperti tanaman kita ini. Dan kita juga membersihkan pematang atau wadran ini, sahabat. Supaya betul-betul maksimal untuk perkembangan dari tanaman kita yang di pinggir pematang atau wadran ini. Seperti ini hasilnya. Ini bata 250, sahabat. Bata 250, kita memakai pupuk Ponska ini 65 kg dan urea bersubsidi yaitu 60 kg, sahabat. Kita aplikasikan dengan pestisida dan herbisida tabur tersebut. Tidak ada gulma sama sekali.
Dan seperti biasa, kita juga menanam kacang panjang seperti ini, sahabat. Menanam kacang panjang seperti ini. Karena kacang panjang bisa mengikat N dari udara, sahabat. Bisa mengikat N dari udara. Supaya tanaman kita, tanaman pokok ini hasilnya betul-betul maksimal. Dan apabila ada hama, tidak sampai menyerang tanaman kita ini, sahabat, tanaman pokok ini. Otomatis nanti apabila ada kepik atau belalang hama yang lain, akan menempel di kacang panjang ini, sahabat. Jadi untuk tanaman kita ini akan selamat. Dan ini sangat membantu sekali bagi kita, sahabat. Sangat membantu sekali bagi kita untuk penambahan hasil tersebut. Ini belum bisa panen, ini 45 hari sudah panen. Setelah 45 hari sudah panen, 2 hari sekali kita melakukan pemanenan, sahabat. 2 hari sekali. Apabila 3 hari sekali, umurnya untuk kacang panjang tidak begitu laku di pasaran. 2 hari sekali kita laksanakan pemanenan kacang panjang ini. Nanti hasilnya betul-betul maksimal untuk tanaman kita nanti, sahabat. Karena ini juga bisa menanggulangi hama tersebut. Otomatis nanti apabila hama ada akan menyerang ini kacang panjang, nggak apa-apa apabila kacang panjang ini diserang, tapi tanaman pokok kita ini selamat. Dan kita review untuk hasil dari pestisida dan herbisida tersebut, sahabat. Kita spill. Untuk sahabat tani bisa dibandingkan. Pemupukan 3 hari dan menunggu sampai tanaman kita 7 hari pemupukannya. Bisa dinilai sendiri untuk sahabat tani. Ini bersih dari gulma milik kita, Bata 250. Seperti ini. Nanti kita melaksanakan pemupukan menunggu turunnya embun, sahabat. Setelah itu kita melaksanakan pemupukan. Dan apabila untuk melaksanakan penanggulangan gulma pada saat gulma itu tumbuh, efeknya sangat banyak sekali, sahabat. Efeknya sangat banyak sekali. Untuk tanaman pokoknya bisa menguning dan mengalami stagnasi. Otomatis dosis yang kita gunakan bertambah, sahabat. Dosis yang kita pergunakan bertambah untuk menanggulangi gulma. Jadi untuk tanaman pokok kita tidak tahan, bisa menguning, sahabat. Tanaman pokok kita bisa menguning karena tidak kuat dengan adanya herbisida tersebut. Otomatis kita menambahkan dosis dari herbisida tersebut, sahabat. Ini contoh dari penanggulangan gulma pada saat padi kita berumur di atas 7 hari. Pasti mengalami stagnasi dan mengalami kekuningan. Seperti ini, sahabat. Seperti ini, mengalami kekuning-kuningan karena kita melaksanakan untuk penanggulangan gulma, untuk dosisnya kita naikkan. Jadi untuk tanam padi tidak kuat menahan dari herbisida tersebut. Jadi tanaman padi bisa menguning seperti ini. Kita cek. Seperti ini, bisa menguning.
otomatis dosis yang kita pergunakan itu bertambah, sahabat. Dosis yang kita pergunakan bertambah, terus tanaman kita tidak kuat dari dosis yang terlalu tinggi, sahabat. Jadi menguning seperti ini. Kita sepil yang menguning, sahabat. Ini milik sebelah. Banyak yang menguning. Seperti ini. Caranya yaitu apabila menguning seperti ini, sahabat, kita lakukan untuk penambahan N supaya kembali hijau lagi. Jadi untuk tanaman pokok tidak sempat berkembang karena terlalu banyak memakai herbisida tersebut. Ini milik kita, bersih. Kita sepil dari timur ke barat, sahabat. Ini milik sebelah. Padahal untuk tanaman kita tertinggal kurang lebih 4 hari dari tanaman sebelah, sahabat. Ini perkembangannya. Pemupukan pertama tidak dibarengi dengan herbisida tabur. Perkembangannya seperti ini. Makanya kita usahakan untuk pemupukan pertama 3 hari setelah tanam, seperti ini hasilnya, sahabat. Anakan sudah maksimal ini. Anakan sudah maksimal. Ini nanti otomatis dosis yang kita pergunakan herbisida itu naik, sahabat. Kita naikkan supaya untuk gulma ini akan mati. Tapi resikonya yaitu tadi, seperti yang ada di sebelah selatan tadi, menguning dahulu karena tidak kuat dengan adanya herbisida tersebut karena dosisnya terlalu tinggi. Ini sampai ke sebelah barat, sahabat. Kita tanami untuk kacang panjang ini. Tiap galang malang kita tanami. Dan setiap hari kita laksanakan untuk pengecekan pematang atau galang malang ini. Jangan sampai bocor supaya anakan ini bisa maksimal. Untuk tinggi dari air dari tanah kita perkirakan 5 cm, sahabat. 5 cm. Jangan terlalu banyak air karena nanti untuk tanaman padi kita berkurang untuk anakannya. Kita sepil ke barat, sahabat. Bisa dibandingkan kiri dan kanan untuk hasilnya. Ini nanti kita pasang ajir supaya hasilnya maksimal untuk kacang panjang kita, sahabat. Untuk hasilnya, untuk buahnya tidak bengkok, kita lanjari seperti yang di sebelah timur tadi. Kita usahakan setiap hari melaksanakan pengecekan untuk tanaman kita, sahabat, supaya hasilnya maksimal. Demikian, sahabat, sebagai tutorial saya untuk tanaman padi kita untuk varietas Inpari 32 untuk hasil dari herbisida Satrun dan Furadan pada saat umur 18 hari untuk hasilnya sangat maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.